Sudah dibacakan tentang bab pertama daripada kitab Ihya Ulumuddin oleh adik kami Al-Habib Zain bin Ali bin Smith. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam, Mujaddidul Islam bila khilaf, Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi, yakni yang sering kita dengar dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama yang sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya. Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Sayyidul A'immah. Imam Syafi'i namanya kan Muhammad juga. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu pemimpin para imam. Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi Sayyidul Musannifin. Beliau adalah pemimpin para pengarang-pengarang kitab. Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya, Muhammad ibn Idris Sayyidul A'immah, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Karena apa? Karena begitu banyak kitab-kitab yang beliau karang. Ada Mukasyafatul Qulub, ada Bidayatul Hidayah, ada kitab hadisnya beliau itu Al-Wajiz Al-Wasid yang merujuk kepada yang menyambung kepada Al-Um. Kemudian ada Kasyaf Ulum Ruh, ada Bidayatul Hidayah, banyak sekali kitab-kitab karangan beliau. Ada Miyarul Ilm. Tapi dari seluruh kitab-kitab beliau, itu yang paling masyhur, yang paling mulia, yang paling agung yang pernah beliau karang adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sebelum ana bahas tentang kitab Ihya Ulumuddin atau bab tadi yang sudah dibacakan, ente orang perlu tahu siapa Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali beliau adalah orang soleh. Ayah beliau bukan ulama. Ayah beliau bukan orang alim. Kakek beliau bukan orang alim, bukan. Ayah beliau, kakek beliau itu tukang tenun, tukang bikin wol. Nah, makanya Al-Ghazali itu kan lakop, gelar. Setiap ada lakop pasti ada nisbat. Lakop, gelar, nisbat, penyandaran daripada gelar tersebut. Contoh, Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur itu lakop, bantai artinya. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Kejadian apa? Perkara apa? Hal apa yang sehingga menjadikan Sufyan itu, Imam Sufyan dipanggil Ats-Tsaur. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, ternyata Al-Imam Sufyan sebelum beliau dipanggil Ats-Tsauri, beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itulah beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu nisbatnya, itu nisbat. Abu Nawas itu lakop, gelar, namanya bukan Abu Nawas. Tapi kenapa kok lakopnya Abu Nawas? Nisbatnya kemana? Penyandarannya kemana? Oh, penyandarannya karena Abu Nawas, Abu Nawas bapaknya kerah. Nawas itu kerah baju. Oh, si Abu Nawas ini dia kalau pakai kerah baju itu melebihi kepala, besar kerah bajunya. Makanya itu nisbatnya, sehingga lakopnya adalah Abu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad, tapi kenapa kok dipanggil Al-Ghazali? Nisbatnya apa? Lakop Al-Ghazali itu. Nah, ini ulama banyak, saking mulia dan agungnya beliau sampai ulama itu berbeda pendapat tentang lakop Al-Ghazali. Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab yang Misbahul Munir, ya, Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, beliau berkata, lakop Ghazali itu dari asal kata Ghazalah. Dari asal kata Ghazalah, yakni Ghazalah itu tempat kelahiran beliau. Itu menurut Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir. Tetapi dibantah
oleh sebagian ulama. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani kalau nggak salah. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani mengatakan, aku telah pergi ke daerah Tusi, aku cari seluruh kampung, tidak ada kampung yang namanya Ghazalah. Nah, diperkuat lagi dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bilang, Ghazalah, laqab Ghazalah kepada Imam Ghazali itu nisbatnya. Ini dijelaskan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nanti kalau buka kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah ada di sana. Tabaqat Asy-Syafi'iyah sama Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Di situ dijelaskan Imam Nawawi, tasydid Al-Ghazali adalah daripada pekerjaan ayah, keluarga dan kakeknya dia. Ghazal, masa kecilnya itu sudah banyak menuntut ilmu kepada para ulama-ulama besar, salah satunya Imamul Haramain. Itu guru besarnya beliau. Banyak panjang kalau mau dijelaskan. Intinya beliau adalah salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ana ceritakan gini, Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, pengarang kitab, pengarang wirid Hizb Bahar Hizb Nasr, yang ngarang kitab Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang ngarang kitab Mafakhirul Aliyah, itu dia Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada Rasulullah dan ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bilang ke Rasulullah, wahai Muhammad, engkau pernah berkata, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari umatku itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Aku ini nabi dari kalangan Bani Israel. Aku mau lihat umat seperti apa sih, ulama dari umatmu itu seperti apa. Kok bisa engkau samakan keilmuannya dengan kami, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Di situ Rasulullah panggil Imam Ghazali. Yang dipanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Nabi Musa tanya, ini dia? Iya dia. Nabi Musa bilang, manis mak, siapa kau punya nama? Imam Ghazali jawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini yang kamu bilang pintar. Saya tanya ke dia siapa namanya, tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia bawa nama bapaknya, nama kakeknya, nama datuknya, dia bawa nama gelarnya. Harusnya kalau dia pintar, ketika aku bertanya, siapa namamu? Cukup dia jawab, Muhammad. Kalau dia pintar, masuk akal juga. Imam Ghazali berkata, ya Rasulullah, izinkan aku menjawab. Dijawab sama Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, bukankah dalam Al-Quran dijelaskan Allah pernah bertanya kepadamu apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan Allah, wahai Musa, apa yang kau pegang, apa yang ada di tanganmu? Engkau jawab, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala kambing, untuk bersandar, untuk ini. Seharusnya ketika Allah bertanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab tongkat. Tidak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kata Nabi Musa, aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama berbicara dengan Allah. Apa kata Imam Ghazali? Aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu lama berbicara dengan engkau yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau salah satu ulama umat Islam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad langsung di hadapan Allah. Walaupun mimpi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai targhib, bisa dipakai tarhib, kecuali tidak bisa dalam syar'ul hukmiyah, yakni syariat atau ya syar'ul islamiyah, ahkamul islamiyah atau aqaidud diniyah, itu tidak boleh. Hadis dhaif atau mimpi para orang soleh tidak bisa dipakai dalam ahkamus syar'iyyah atau aqaidud diniyah, hukum-hukum syariat atau tentang masalah akidah agama. Tidak boleh pakai hadis dhaif dan tidak boleh lewat. Selain daripada itu, targhib, tarhib, fadhilah amal itu boleh. Paham? Ada itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu.
yakni beliau seorang ulama besar di zamannya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Hampir-hampir Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Quran. Ingat, hampir-hampir, jangan orang salah paham lagi. Nanti Habib Bahar bilang kitab Ihya Ulumuddin itu sama kayak Quran. Nanti jangan salah paham. Hampir, yakni kada-kada, hampir saja kitab Ihya itu seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya karena begitu banyak orang yang membaca kitab Ihya, sampai-sampai hampir sama seperti banyaknya orang yang membaca Quran. Bahkan ada lagi yang mengatakan, satu ulama, dia bilang andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran, cukup kitab Ihya bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Andaikan Allah tidak turunkan Al-Quran. Berarti kan ini kitab Ihya, kitab yang sangat agung, kitab yang begitu mulia. Makanya ketika dulu ada namanya Al-Imam Ali ibn Al-Imam Ali ibn Zabah, lupa. Yani dia itu di Afrika, dia ibn Hamzah, ibn Azalah. Dia tak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia tak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika dia tidak suka dengan kitab Ihya, dia bahkan menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan kitab Ihya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin.